Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Irfa, tempat kita berbagi kisah-kisah penuh misteri, drama, dan pelajaran hidup yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang sangat mencekam kali ini, yuk kita absen dulu. Silakan tulis di kolom komentar nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Aku ingin tahu sejauh mana keluarga besar Cerita Irfa tersebar di seluruh Indonesia. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan dari drama keluarga yang akan menguras emosi dan logika ini. Bayangkan, apa yang akan kalian lakukan jika sebuah ponsel yang tertinggal di rumahmu tiba-tiba berdering, dan yang muncul adalah foto profil orang yang sudah meninggal 3 tahun lalu? Inilah yang dialami oleh Arini. Mari kita simak kisahnya. Hujan sore itu turun dengan sisa-sisa aroma tanah yang basah, menyelimuti rumah Arini dengan hawa dingin yang menusuk. Di ruang tengah yang biasanya hangat, Arini sedang sibuk membereskan sisa-sisa cangkir teh dan piring kecil berisi camilan. Adiknya, Tias, baru saja berpamitan pulang setelah menghabiskan waktu hampir 2 jam bersamanya. Kunjungan itu terasa biasa saja, hanya obrolan ringan tentang pekerjaan dan keseharian, namun Arini merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tatapan adiknya hari ini. Tias tampak gelisah. Jemarinya terus memilin ujung baju, dan matanya berkali-kali melirik ke arah foto almarhum Damar yang terpajang di dinding ruang tamu. Damar sudah tiada selama 3 tahun. Namun bagi Arini, bayang-bayang suaminya itu masih terasa memenuhi setiap sudut ruangan. Saat Arini hendak mengelap meja kayu di depannya, tangannya menyentuh sebuah benda keras yang terbungkus silikon berwarna merah marun. Itu ponsel milik Tias. Adiknya memang pelupa, tapi biasanya dia tidak akan pernah membiarkan benda sepenting itu tertinggal, terutama di rumah ini. Arini bermaksud mengambil ponsel itu dan segera berlari ke depan sebelum Tias memacu mobilnya menjauh, namun sebuah getaran panjang menghentikan gerakannya. Ponsel itu bergetar di telapak tangannya, menandakan sebuah pesan masuk melalui aplikasi pesan singkat. Layar ponsel itu menyala, menerangi kegelapan ruang tengah yang mulai meremang. Arini tertegun. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat ketika matanya menangkap foto profil si pengirim pesan. Itu adalah foto Damar. Bukan foto yang diambil secara acak dari internet, melainkan foto Damar yang sedang tersenyum lebar saat mereka berlibur ke pantai 4 tahun lalu. Foto yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terdekat. Tubuh Arini mendadak kaku, keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal dunia selama 3 tahun tiba-tiba mengirim pesan? Pikirannya mulai berkelana ke hal-hal mistis. Namun logika kecil di kepalanya berteriak bahwa ini pasti sebuah kesalahan atau lelucon yang sangat kejam. Dengan tangan gemetar, Arini memperhatikan nama kontak yang tersimpan di ponsel adiknya untuk nomor tersebut. Tias tidak menyimpannya dengan nama Mas Damar atau Kakak Ipar, melainkan dengan sebuah panggilan yang membuat ulu hati Arini terasa seperti diremas, cinta abadi. Napas Arini mulai memburu. Selama ini, hubungan Tias dan Damar di mata Arini hanyalah sebatas adik ipar dan kakak ipar yang sopan. Tias selalu tampak menghargai Damar. Bahkan Tias adalah orang yang paling lama menemani Arini saat masa-masa berduka setelah kecelakaan tragis itu. Namun, nama kontak di ponsel ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Arini mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa mengintip ponsel orang lain adalah perbuatan yang tidak sopan, tapi situasi ini jauh dari kata normal. Rasa penasaran yang bercampur dengan rasa sakit mulai membakar dadanya. Ia menyentuh layar ponsel itu, mencoba menggeser notifikasi untuk membaca lebih lanjut. Ia bersiap jika ponsel itu terkunci oleh pola atau kata sandi yang rumit. Namun ternyata layar itu langsung terbuka lebar. Tias, yang biasanya sangat tertutup, entah mengapa membiarkan ponselnya tanpa pengamanan sore ini. Begitu aplikasi pesan terbuka, Arini merasa dunianya seolah runtuh seketika. Di layar itu, terlihat sebuah percakapan panjang yang seolah tidak pernah putus. Pesan-pesan yang dikirimkan Tias ke nomor itu berisi curahan hati, kerinduan, bahkan hal-hal remeh tentang kesehariannya. Namun, pesan terbaru yang baru saja masuk, yang dikirim oleh nomor dengan foto profil Damar tersebut, adalah sebuah foto. Arini memperbesar foto itu dengan jari yang sangat bergetar. Itu adalah foto hasil USG. Seorang janin yang masih sangat kecil terlihat di sana. Di bawah foto tersebut, sebuah kalimat tertulis dengan sangat jelas,
"Mas, anak kita mirip sekali denganmu, andai kamu masih ada." Dunia Arini terasa berputar. Kepalanya pening dan ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh tersungkur. Kalimat itu bukan sekadar pesan kerinduan biasa. Kalimat itu mengandung sebuah pengakuan yang mengerikan. Anak siapa yang dimaksud Tias? Dan mengapa dia menyebutnya sebagai anak mereka kepada nomor yang menggunakan identitas mendiang suaminya? Arini merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Kenangan tentang Damar yang selama ini ia jaga dengan penuh kesucian kini terasa tercemar oleh sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh adik kandungnya sendiri. Ia teringat kembali pada hari pemakaman Damar. Saat itu, Tias menangis begitu histeris, bahkan lebih histeris dari Arini sendiri. Ibu mereka harus berkali-kali menenangkan Tias agar tidak pingsan di depan liang lahat. Saat itu, Arini mengira Tias sangat kehilangan sosok kakak yang selama ini membimbingnya. Namun kini, di bawah lampu ruang tengah yang mulai berkedip, Arini menyadari bahwa tangisan Tias mungkin bukan karena kehilangan seorang kakak, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih gelap dan rumit. Arini terus menatap layar ponsel itu, menatap foto profil suaminya yang seolah sedang menatapnya balik dengan tatapan yang kini terasa penuh rahasia. Rasa kaget Arini berubah menjadi amarah yang dingin. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai di dunia ini. Suaminya yang sudah tiada dan adik kandungnya yang selama ini ia percaya sebagai tempat berbagi duka. Ia ingin sekali membanting ponsel itu, namun ia tahu bahwa ia butuh lebih banyak bukti. Ia butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu, sebelum mobil Damar terperosok ke dalam jurang karena rem yang blong. Arini mematikan layar ponsel itu saat mendengar suara mobil berhenti di depan rumahnya. Itu pasti Tias yang kembali karena menyadari ponselnya tertinggal. Arini menarik napas dalam-dalam, berusaha mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat biasa saja, meski hatinya sedang berkecamuk hebat. Ia menyembunyikan ponsel itu di balik bantal kursi sofa, bersiap menghadapi adiknya dengan sejuta pertanyaan yang kini memenuhi benaknya. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Arini hanya bisa mendengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur menuju sebuah ledakan besar. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hubungannya dengan Tias, ingatannya tentang Damar, dan bahkan kedekatannya dengan ibu mungkin akan ikut terseret ke dalam lubang hitam rahasia ini. Arini berdiri tegak, menghapus setetes air mata yang sempat jatuh di pipinya, dan bersiap menyambut Tias yang sebentar lagi akan melangkah masuk melewati pintu depan. Keheningan rumah itu kini terasa seperti keheningan di dalam kuburan, sunyi, dingin, dan menyimpan banyak bangkai yang mulai tercium baunya. Pintu depan terbuka dengan derit yang memilukan, memecah kesunyian yang sejak tadi mencekik Arini. Tias melangkah masuk dengan napas yang tersengal, wajahnya yang biasanya tenang kini tampak pucat pasi, nyaris sewarna dengan kertas. Matanya yang liar segera menyapu permukaan meja makan, mencari benda yang tertinggal. Begitu melihat meja itu kosong, tatapan Tias beralih pada Arini yang berdiri mematung di dekat sofa. Ada kilatan ketakutan yang sangat nyata di mata adiknya itu, sebuah ketakutan yang selama ini tidak pernah Arini pahami maknanya. Tias mencoba memaksakan sebuah senyuman, namun bibirnya hanya bergetar tanpa mengeluarkan suara yang jelas. Keheningan di antara mereka terasa begitu tebal, seolah ada dinding kaca yang tiba-tiba muncul memisahkan dua saudara yang selama ini tak terpisahkan. Arini tetap diam, membiarkan adiknya mendekat dengan langkah ragu. Di dalam kepalanya, bayangan foto USG dan pesan mengerikan itu terus berputar seperti kaset rusak. Ia ingin sekali berteriak, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Tias akhirnya berdeham, mencoba mencairkan suasana yang membeku. Ia bertanya dengan suara yang sangat pelan, hampir menyerupai bisikan, apakah Arini melihat ponselnya yang tertinggal? Arini tidak langsung menjawab. Ia sengaja membiarkan waktu berlalu selama beberapa detik, menikmati kegelisahan yang semakin jelas terpancar dari gerak-gerik Tias. Tias mulai meremas tangannya sendiri, sebuah kebiasaan lama sejak kecil setiap kali ia menyembunyikan sesuatu dari ibu atau dari Arini. Tanpa berkata apa-apa, Arini merogoh celah di bawah bantal sofa dan mengeluarkan ponsel merah marun itu. Begitu melihat ponselnya berada di tangan Arini, Tias tampak seperti orang yang baru saja melihat malaikat maut. Ia melangkah maju dengan cepat, hendak menyambar ponsel itu, namun Arini dengan sigap menarik tangannya kembali. Arini menatap mata adiknya dalam-dalam,
mencari kejujuran di balik bola mata yang terus menghindari tatapannya. Ia bertanya dengan nada yang sangat datar, siapa sebenarnya orang yang menggunakan foto profil Damar dan mengirimkan pesan tersebut. Pertanyaan itu membuat Tias terkesiap, bahunya merosot, dan ia mundur satu langkah seolah baru saja dipukul dengan sangat keras di bagian dada. Tias mencoba mengelak dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa itu hanyalah orang iseng, atau mungkin nomor lama Damar yang kini sudah digunakan oleh orang lain. Namun, Arini tidak semudah itu dibohongi. Ia membacakan kembali kalimat tentang anak yang mirip dengan Damar dengan suara yang bergetar karena emosi yang tertahan. Mendengar kalimat itu keluar dari mulut kakaknya, Tias langsung menutup mukanya dengan kedua tangan dan mulai terisak. Isakannya bukan seperti orang yang sedih, melainkan seperti orang yang ketakutan karena rahasia paling gelap dalam hidupnya baru saja terbongkar. Arini merasa mual melihat reaksi itu, rasa sayangnya sebagai kakak kini mulai terkikis oleh kecurigaan yang jauh lebih besar dan mengerikan. Di sela-sela tangisnya, Tias mulai meracau tentang betapa sulitnya ia menjalani hidup selama 3 tahun terakhir. Ia bercerita bagaimana bayang-bayang Damar terus mengikutinya, bukan sebagai kenangan yang indah, melainkan sebagai beban yang menghimpit jiwanya. Arini mengerutkan kening, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari bibir adiknya yang gemetar. Tias menyebutkan bahwa ia sering berbicara sendiri dengan nomor itu, mengirimkan ribuan pesan meski tidak pernah ada jawaban yang nyata. Namun, Arini kembali menyergah, mengingatkan bahwa tadi ia melihat ada pesan masuk, sebuah balasan yang berarti nomor itu aktif dan dipegang oleh seseorang. Tias semakin histeris, ia bersumpah bahwa ia tidak tahu siapa yang memegang nomor itu sekarang. Ia hanya tahu bahwa ia harus terus mengirim pesan agar perasaannya merasa tenang. Arini mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan kondisi kejiwaan adiknya. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan fakta tentang foto USG itu. Jika itu adalah hasil halusinasinya, dari mana foto itu berasal? Dan mengapa harus menggunakan identitas Damar? Tias mulai terduduk di lantai, memegangi kepalanya seolah sedang menahan sakit yang luar biasa. Ia bergumam tentang ibu, tentang bagaimana ibu selalu menuntutnya untuk menjadi sempurna, dan bagaimana Damar adalah satu-satunya orang yang pernah membelanya di depan ibu. Arini teringat masa lalu, memang benar bahwa ibu sangat keras pada Tias, sementara Damar selalu menjadi penengah yang bijak. Tapi perlindungan Damar seharusnya tidak berakhir dengan cara yang sesat seperti ini. Ketegangan di ruang tengah itu semakin memuncak ketika Arini memutuskan untuk memeriksa riwayat panggilan di ponsel tersebut. Ia menemukan bahwa Tias tidak hanya mengirim pesan, tapi juga melakukan panggilan rutin setiap malam Jumat pada jam yang sama saat kecelakaan Damar terjadi 3 tahun lalu. Fakta ini membuat bulu kuduk Arini meremang. Ia mulai melihat pola yang sangat gelap di sini. Ini bukan sekadar perselingkuhan atau obsesi cinta biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang berkaitan dengan malam naas di turunan curam itu. Arini menatap adiknya yang masih meringkuk di lantai dengan pandangan yang kini dipenuhi oleh kengerian. Ia merasa seolah-olah ia tidak pernah benar-benar mengenal siapa Tias sebenarnya. Tias tiba-tiba mendongak. Matanya yang sembab menatap Arini dengan tatapan yang sangat tajam, hampir terlihat gila. Ia berkata bahwa Arini tidak akan pernah mengerti rasanya menjadi yang kedua, menjadi yang selalu bayangi-bayangi, dan menjadi yang harus menanggung dosa sendirian. Kalimat itu membuat Arini membeku. Dosa apa yang dimaksud Tias? Apakah ini berkaitan dengan rusaknya rem mobil Damar? Arini ingin bertanya lebih lanjut, namun suaranya hilang saat melihat Tias tiba-tiba tertawa kecil di tengah tangisnya. Tawa yang sangat hambar dan menyeramkan, membuat suasana rumah itu terasa semakin mencekam. Arini menyadari bahwa ia baru saja membuka sebuah kotak Pandora yang mungkin akan menghancurkan seluruh keluarganya, termasuk hubungannya dengan ibu yang selama ini tampak baik-baik saja di permukaan. Malam semakin larut, dan hujan di luar sana belum juga mereda. Arini memegang ponsel itu dengan erat, merasa bahwa benda kecil itu adalah kunci untuk membongkar kebohongan besar yang telah menyelimuti hidupnya selama 3 tahun terakhir. Ia menatap Tias yang mulai tenang namun dengan tatapan kosong yang mengarah ke arah foto Damar di dinding. Arini tahu bahwa percakapan ini baru saja dimulai, dan babak berikutnya akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi, ke tempat di mana kebenaran dan kegilaan menjadi sulit untuk dibedakan. Ia harus kuat, demi dirinya sendiri dan demi keadilan bagi mendiang suaminya yang mungkin selama ini tidak beristirahat dengan tenang, karena dikhianati oleh orang-orang terdekatnya.
Suara tawa kecil Tias perlahan memudar, menyisakan kesunyian yang jauh lebih menakutkan daripada badai di luar rumah. Arini masih berdiri mematung, ponsel merah marun itu masih digenggamnya seolah itu adalah satu-satunya pegangan agar ia tidak jatuh pingsan. Matanya beralih dari wajah adiknya yang tampak kian asing menuju layar ponsel yang kembali redup. Ia merasa harus tahu lebih banyak. Ia harus menyelami lebih dalam ke dalam labirin percakapan yang tersimpan di sana, sebelum Tias mendapatkan kembali kesadarannya sepenuhnya. Dengan napas yang diatur sedemikian rupa agar tidak terdengar gemetar, Arini kembali menyalakan layar dan mulai menggulir percakapan ke arah atas, mencari titik awal di mana kegilaan ini bermula. Jarinya bergerak cepat, melewati ratusan pesan yang dikirimkan Tias hampir setiap hari. Namun, ada satu pola yang membuat Arini berhenti bernapas sejenak. Setiap tanggal 10 setiap bulannya, tanggal yang sama dengan hari kematian Damar, Tias selalu mengirimkan satu foto yang sama. Foto sebuah bengkel tua yang sudah terbengkalai di pinggiran kota. Arini mengerutkan kening. Mengapa bengkel? Mengapa Tias harus mengirimkan foto tempat itu ke nomor almarhum suaminya? Ia mencoba mencari jawaban di antara rentetan teks yang menyertainya. Di sana, Tias menuliskan kalimat-kalimat yang semakin tidak masuk akal. Seperti, rahasia itu masih tersimpan rapi di sana. Mas, atau, Ibu tidak akan pernah tahu apa yang kita lakukan di bawah kolong mobil malam itu. Dada Arini berdenyut kencang. Bayangan tentang kecelakaan tragis itu kembali muncul dengan sangat jelas. Polisi memang menyebutkan ada kerusakan pada sistem pengereman. Namun karena kondisi mobil yang hancur terbakar, mereka menyimpulkan itu sebagai kegagalan mekanis akibat usia kendaraan yang sudah tidak muda lagi. Arini selama ini mempercayai hal itu tanpa sedikit pun kecurigaan. Tapi sekarang, membaca kata-kata Tias tentang bawah kolong mobil, sebuah kenyataan pahit mulai menghantamnya. Apakah adiknya yang tampak rapuh ini benar-benar tega menyentuh mekanik mobil Damar dengan niat jahat? Arini merasa seluruh persendiannya melemas. Ia ingin bertanya langsung. Namun ia melihat Tias mulai bangkit dari lantai dengan gerakan yang sangat pelan, hampir terlihat seperti robot. Tias berjalan menuju dapur tanpa sepatah kata pun, mengabaikan kehadiran Arini yang masih mematung di ruang tengah. Ia mengambil segelas air putih, meminumnya dengan sekali teguk, lalu menatap kosong ke arah jendela yang dibasahi air hujan. Arini mengikuti langkah adiknya, berdiri di ambang pintu dapur dengan tatapan penuh tuntutan. Arini bertanya dengan suara yang lebih tegas, menuntut penjelasan tentang bengkel tua itu dan apa yang Tias lakukan di bawah mobil Damar. Tias tidak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan gelasnya di atas meja dengan denting yang cukup keras, lalu berbalik menatap Arini dengan senyum tipis yang sangat menyakitkan untuk dilihat. Tias akhirnya mulai bicara, namun suaranya terdengar sangat datar, seolah ia sedang menceritakan dongeng untuk anak-anak. Ia mengatakan bahwa selama ini Arini terlalu buta karena cinta, sampai tidak menyadari bahwa Damar sebenarnya berencana meninggalkan Arini demi memulai hidup baru di luar negeri. Arini terperanjat. Ia tidak percaya sedikit pun pada kata-kata adiknya. Namun Tias terus melanjutkan. Ia mengatakan bahwa ibu sudah mengetahui rencana itu lebih dulu dan merasa terhina, karena Damar dianggap akan membuang Arini, seperti sampah setelah semua bantuan finansial yang ibu berikan. Tias mengaku bahwa ia hanya ingin membantu ibu menjaga kehormatan keluarga. Ia ingin Damar tetap bersama mereka selamanya, meski itu artinya Damar tidak boleh bernapas lagi. Mendengar pengakuan itu, Arini merasa seolah-olah seluruh dunianya ditarik paksa dari bawah kakinya. Jadi, ini bukan hanya tentang obsesi Tias? Ada keterlibatan ibu di dalamnya? Arini tidak sanggup membayangkan wanita yang melahirkannya, yang selama ini selalu memeluknya saat ia menangis karena merindukan Damar, ternyata adalah dalang di balik semua ini. Tias berjalan mendekati Arini, lalu dengan gerakan tiba-tiba, ia merenggut ponselnya dari tangan kakaknya. Tias menatap layar ponsel itu dengan penuh kasih sayang, lalu mengelus foto profil Damar, seolah ia sedang menyentuh wajah pria itu secara nyata. Ia berbisik bahwa Arini seharusnya berterima kasih, karena sekarang Damar tidak akan pernah bisa mengkhianatinya lagi. Kemarahan Arini meledak. Ia tidak bisa lagi menahan diri dan melayangkan sebuah tamparan keras ke pipi Tias. Suara tamparan itu menggema di seluruh dapur, namun Tias tidak meringis kesakitan. Ia justru tertawa lebih keras. Tawa yang penuh dengan kepedihan sekaligus kepuasan yang gila. Arini mundur perlahan, ia merasa terancam berada di ruangan yang sama dengan adiknya.
Ia menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya bukan lagi adik kecilnya yang manis, melainkan sosok yang sudah hancur oleh rasa bersalah dan manipulasi yang entah sejak kapan dimulai. Arini segera mengambil tasnya, bermaksud pergi ke rumah ibu untuk mencari kebenaran. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat sebuah notifikasi baru muncul di layar ponsel yang masih dipegang Tias. Layar ponsel itu menyala terang di tengah kegelapan dapur yang hanya diterangi lampu kuning temaram. Ada pesan masuk lagi dari nomor Damar. Kali ini bukan foto, melainkan sebuah pesan suara berdurasi 10 detik. Tias dengan gemetar menekan tombol putar. Sebuah suara berat yang sangat Arini kenal terdengar memenuhi ruangan, suara yang selama 3 tahun ini hanya bisa ia dengar lewat rekaman video lama. Suara Damar terdengar sedang terengah-engah, seperti sedang dalam ketakutan yang hebat, dan ia menyebutkan satu nama sebelum rekaman itu berakhir, "Ibu, kenapa?" Arini jatuh terduduk di lantai dapur, tangisnya pecah seketika. Pesan itu seolah-olah dikirim langsung dari masa lalu, mengonfirmasi segala ketakutan terburuknya. Suasana semakin mencekam saat Tias ikut berlutut di samping Arini, mencoba merangkul bahu kakaknya. Namun Arini menepisnya dengan kasar. Ia merasa dikelilingi oleh pengkhianatan yang tak berujung. Tias berbisik bahwa pesan suara itu adalah pesan yang ia simpan dari kotak suara telepon Damar di malam kecelakaan, sebuah bukti yang ia gunakan untuk memeras ibu agar ibu terus memberinya uang untuk menutupi segala kegilaannya. Arini menatap adiknya dengan tatapan ngeri. Mereka berdua terjebak dalam lingkaran setan yang dibangun di atas nyawa Damar. Dan di luar sana, guntur menggelegar, seolah ikut mengiringi kehancuran keluarga yang selama ini tampak begitu harmonis di mata orang lain. Tangis Arini mereda, berganti dengan keheningan yang jauh lebih mematikan. Ia bangkit dengan sisa tenaga yang ada, mengabaikan Tias yang masih bersimpuh di lantai dapur dengan tatapan kosong. Di kepalanya kini hanya ada satu tujuan, rumah ibu. Ia harus mendapatkan jawaban langsung dari wanita yang selama ini ia puja sebagai pelindung, namun ternyata menyimpan rahasia sedalam palung samudra. Arini menyambar kunci mobilnya di atas meja, tidak mempedulikan Tias yang mulai meracau memohon agar Arini tidak pergi. Hujan di luar masih menderu, seolah alam sedang ikut memprotes ketidakadilan yang baru saja terungkap. Sepanjang perjalanan, pikiran Arini berkecamuk. Ia mengingat kembali setiap detail kecil setelah kematian Damar. Bagaimana ibu begitu sigap mengurus klaim asuransi. Bagaimana ibu mendesak Arini untuk segera menjual mobil yang ringsek itu ke tempat rongsokan tanpa sisa. Dan bagaimana ibu selalu melarangnya membahas detail kecelakaan itu dengan alasan agar Arini bisa lebih cepat move on. Semua potongan puzzle itu kini mulai menyatu, membentuk gambaran mengerikan yang membuat Arini harus berkali-kali mengerem mendadak karena pandangannya kabur oleh air mata dan kemarahan. Arini sampai di rumah besar milik ibu. Rumah yang biasanya terasa damai dan penuh kenangan masa kecil itu, kini tampak seperti kastil tua yang menyimpan banyak bangkai. Ia masuk tanpa mengetuk pintu, karena ia masih memiliki kunci cadangan. Di ruang tengah, ia menemukan ibu sedang duduk tenang di kursi goyangnya, menghadap ke arah jendela yang gelap. Di tangan ibu, ada sebuah ponsel tua yang layarnya menyala redup. Arini berhenti di ambang pintu, napasnya memburu, sementara ibu perlahan menoleh dengan senyum tenang yang tidak pernah berubah selama puluhan tahun. Tanpa basa-basi, Arini langsung melemparkan pertanyaan tentang pesan suara itu. Ia menuntut penjelasan mengapa suara Damar yang ketakutan menyebut nama ibu ada di ponsel Tias. Ibu tidak tampak terkejut. Beliau justru menghela napas panjang, lalu meletakkan ponsel di tangannya ke atas meja kecil di sampingnya. Dengan suara yang sangat lembut, ibu berkata bahwa ada hal-hal di dunia ini yang dilakukan seorang ibu demi melindungi martabat anak perempuannya, meskipun cara itu terlihat kejam di mata orang lain. Ibu mulai bercerita bahwa Damar bukan hanya ingin pergi, tapi Damar juga sudah menyiapkan dokumen untuk menguras harta keluarga mereka, demi menutupi utang judi yang selama ini disembunyikannya dari Arini. Arini tertegun. Ia tidak pernah tahu tentang sisi gelap Damar yang satu ini. Namun, ia tidak lantas percaya begitu saja. Ia merasa ibu sedang mencoba memanipulasinya lagi. Arini menuduh ibu telah bekerja sama dengan Tias untuk menyabotase rem mobil itu. Ibu terdiam sejenak, lalu berdiri dengan perlahan. Beliau mendekati Arini dan membelai pipi anaknya itu dengan tangan yang dingin. Ibu membisikkan bahwa Tias hanyalah alat yang kebetulan terlalu mencintai Damar hingga mudah digerakkan. Ibu mengakui bahwa ia yang memberikan ide tentang kerusakan mekanis
itu kepada Tias. Namun ia mengklaim tidak menyangka Tias akan melakukannya dengan cara yang begitu ekstrim dan ceroboh. Pertengkaran di ruang tengah itu semakin memanas saat Arini menyadari bahwa ibu sebenarnya tidak menyesal. Ibu justru merasa bahwa tindakannya adalah sebuah kesuksesan, karena Arini kini hidup nyaman dengan warisan dan asuransi tanpa harus menanggung malu, karena dikhianati suami. Arini merasa jijik. Ia melihat ibu bukan lagi sebagai orang tua, melainkan sebagai seorang arsitek tragedi yang sangat dingin. Saat itulah, Arini teringat kembali pada foto profil Damar yang muncul di ponsel Tias malam ini. Jika ibu memegang ponsel lama Damar, berarti ibu pulalah yang selama ini mengirimkan pesan-pesan misterius itu kepada Tias. Arini menuding meja kecil itu dan bertanya apakah ibu yang membalas pesan-pesan gila Tias dengan foto USG dan pesan suara itu. Ibu tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Arini berdiri. Ibu menjelaskan bahwa Tias sudah mulai lepas kendali dan sering mengancam akan membongkar semuanya jika tidak diberi uang. Jadi, ibu menggunakan ponsel lama Damar untuk meneror mental Tias, agar Tias tetap berada dalam kendalinya dan tetap merasa bersalah. Ibu menciptakan narasi tentang anak itu agar Tias merasa terikat secara batin dan tidak berani bicara kepada siapapun, termasuk polisi. Mendengar itu, Arini merasa berada di tengah-tengah dua orang gila. Adiknya yang terobsesi dan pembunuh, serta ibunya yang manipulator ulung. Arini mundur selangkah, merasa asing di rumah tempat ia dibesarkan. Ia ingin pergi dan melaporkan semuanya, namun ibu memberikan sebuah peringatan yang sangat tajam. Jika Arini melaporkan Tias dan ibu, maka Arini juga akan ikut terseret karena dianggap sebagai penerima manfaat utama dari uang asuransi kematian Damar. Ibu sudah mengatur semuanya sedemikian rupa sehingga Arini tampak seperti bagian dari rencana itu sejak awal. Arini merasa terperangkap dalam jaring laba-laba yang ditenun oleh ibunya sendiri. Ia menatap ibu dengan penuh kebencian, namun di saat yang sama ia merasa tidak berdaya. Di luar, suara guntur kembali menggelegar, menerangi wajah ibu yang tampak puas dengan posisi skakmat yang diberikannya pada Arini. Arini menyadari bahwa perjuangannya untuk mencari keadilan bagi Damar baru saja membentur tembok besar yang dibangun oleh darah dagingnya sendiri. Ia harus memutar otak, mencari cara untuk menghancurkan rencana ibu tanpa harus menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya. Arini berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu tanpa pamit. Ia masuk ke dalam mobilnya, duduk diam di balik kemudi sambil menatap kemudi yang basah. Ia tahu ia tidak bisa pulang ke rumahnya sendiri, karena ada Tias di sana. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang mengawasinya lewat mata mendiang suaminya yang kini dikuasai oleh ibu melalui sebuah ponsel lama. Di tengah kegelapan malam, Arini mulai merumuskan rencana baru. Jika ibu dan Tias bermain dengan rahasia dan teror mental, maka Arini akan membalas mereka dengan cara yang sama, namun jauh lebih mematikan. Arini memacu mobilnya membelah kegelapan malam dengan pikiran yang mendidih. Ia tidak pulang ke rumahnya, melainkan memarkirkan mobil di pinggir jalan yang sepi, tak jauh dari sebuah taman kota yang gelap dan basah. Di sana, di dalam kabin mobil yang sempit, ia mencoba mengatur napasnya yang sesak. Pengakuan ibu barusan adalah belati yang lebih tajam daripada pengkhianatan Tias. Ibu tidak hanya menghancurkan hidup Damar, tapi juga sedang menawan masa depan Arini dengan ancaman hukum yang licik. Arini merogoh tasnya, mencari ponsel miliknya sendiri. Ia harus memastikan sesuatu sebelum melangkah lebih jauh dalam permainan catur yang mematikan ini. Ia teringat sebuah detail kecil yang sempat ia lupakan. 3 tahun lalu, sesaat setelah kecelakaan Damar, Arini sempat membawa laptop lama suaminya ke seorang ahli IT untuk menyelamatkan beberapa foto kenangan. Namun, saat itu ia terlalu larut dalam duka hingga tidak pernah benar-benar memeriksa isi folder cadangan yang berhasil diselamatkan. Dengan tangan gemetar, Arini membuka tablet miliknya yang terhubung dengan penyimpanan awan. Ia mencari folder bernama Arsip Damar. Ia berharap menemukan bukti yang bisa mematahkan tuduhan ibu tentang utang judi atau niat Damar untuk meninggalkannya. Setelah mencari selama hampir 1 jam di tengah keheningan malam yang mencekam, Arini menemukan sebuah folder tersembunyi berisi pindaian dokumen-dokumen bank. Matanya membelalak. Dokumen itu bukan menunjukkan utang judi, melainkan aliran dana besar dari rekening ibu ke sebuah perusahaan cangkang atas nama Tias. Ternyata, selama ini ibulah yang menggunakan nama Damar untuk mencuci uang hasil penggelapan pajak dari bisnis keluarga mereka.
Damar telah mengetahui hal itu dan sedang mengumpulkan bukti untuk melaporkan ibu ke pihak berwenang tepat sebelum kecelakaan itu terjadi. Jadi, motif ibu membunuh Damar bukan untuk melindungi Arini, melainkan untuk membungkam menantunya yang mulai berkhianat. Kemarahan Arini kini mencapai puncaknya. Ia merasa seperti bidak yang selama ini digerakkan oleh tangan-tangan kotor di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa foto profil Damar yang muncul di ponsel Tias bukan sekadar teror mental, tapi mungkin adalah cara ibu untuk memastikan Tias tetap dalam kondisi tidak stabil, agar tidak bisa memberikan kesaksian yang koheren jika sewaktu-waktu polisi datang. Arini kemudian teringat pada Tias yang masih berada di rumahnya. Ia harus segera kembali, bukan sebagai kakak yang penuh kasih, melainkan sebagai seseorang yang akan menuntut kebenaran mutlak. Arini memutar balik mobilnya dan kembali ke rumah dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di sana, ia menemukan pintu depan terbuka lebar. Hatinya mencelos. Ia masuk ke dalam dan menemukan ruang tengah berantakan. Tias sudah tidak ada di sana. Di atas meja makan, tertulis sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan Tias yang cakar ayam. Aku pergi ke tempat di mana semuanya dimulai. Mas Damar memanggilku, Bu. Arini tahu persis apa maksudnya. Tias menuju keturunan curam di pinggiran kota, tempat kecelakaan itu terjadi 3 tahun lalu. Tanpa membuang waktu, Arini kembali melesat dengan mobilnya. Ia merasa berkejaran dengan maut. Di tengah jalan, ia mencoba menghubungi ibu, namun ponsel ibu tidak aktif. Ia curiga ibu juga sedang menuju ke sana untuk membereskan masalah terakhirnya, yaitu Tias yang sudah mulai pecah mentalnya. Jalanan menuju lokasi kecelakaan itu sangat licin dan berkabut. Arini bisa merasakan bulu kuduknya meremang saat ia melewati tikungan-tikungan tajam yang mengingatkannya pada malam kelabu itu. Sesampainya di lokasi, Arini melihat mobil Tias terparkir miring di bahu jalan, tepat di pembatas jalan yang pernah jebol ditabrak mobil Damar. Ia melihat sosok Tias berdiri di tepi jurang, menatap kegelapan di bawah sana dengan ponsel di tangannya. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan foto profil Damar yang tersenyum. Arini keluar dari mobil dan berteriak memanggil nama adiknya. Tias menoleh, wajahnya tampak sangat tenang. Sebuah ketenangan yang menakutkan bagi seseorang yang berada di ambang kematian. Tias berkata bahwa suara Damar di pesan suara itu terus berulang di kepalanya, menanyakan mengapa ibu ada di sana malam itu. Tias mengungkapkan sebuah fakta baru yang membuat Arini lemas. Malam itu, Tias memang merusak rem, tapi dia tidak menyangka Damar akan membawa mobil itu malam-malam. Dan yang lebih mengerikan, saat mobil itu jatuh ke jurang, Damar sebenarnya masih hidup. Seseorang turun ke bawah dan membiarkannya mati perlahan tanpa memberikan pertolongan. Tias melihat sosok itu dari atas bukit, dan sosok itu adalah ibu. Arini menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang ingin meledak. Jadi, ibu bukan hanya otak di balik kerusakan mobil, tapi juga eksekutor dingin yang menyaksikan napas terakhir Damar. Tias melangkah lebih dekat ke tepian jurang, air mata mengalir deras di pipinya. Ia berkata bahwa ia tidak sanggup lagi hidup dengan bayangan itu, terutama setelah mengetahui bahwa ibu menggunakan ponsel Damar untuk memalsukan pesan-pesan dari alam kubur. Arini mencoba mendekat, membujuk Tias untuk menjauh dari tepi jurang, namun suara mesin mobil lain terdengar mendekat. Lampu sorot mobil yang baru datang itu sangat menyilaukan, menerangi Arini dan Tias di pinggir jurang. Pintu mobil itu terbuka, dan ibu melangkah keluar dengan payung hitam di tangannya. Wajah ibu tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun, hanya ada ekspresi dingin seorang penguasa yang ingin membereskan pion-pion yang sudah tidak berguna. Ibu menatap Arini dan Tias secara bergantian, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, "Sudah waktunya kalian berdua pulang dan melupakan semua ini, atau kalian akan menyusul Damar malam ini juga." Arini kini berdiri di antara dua kutub kegilaan, sementara rahasia malam itu mulai terkuak di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Suasana di tepi jurang itu menjadi sangat mencekam, seolah-olah waktu berhenti berputar di bawah siraman lampu sorot mobil ibu. Arini berdiri di tengah, menjadi pembatas antara Tias yang sudah kehilangan akal sehatnya di bibir jurang dan ibu yang berdiri tegak dengan payung hitamnya seperti malaikat maut. Suara desis hujan yang menghantam aspal terasa seperti bisikan-bisikan jahat yang merayapi telinga Arini. Ia menatap ibu, wanita yang selama ini ia anggap sebagai tempat berpulang paling aman, namun kini tampak seperti orang asing yang sangat mengerikan. Ibu melangkah maju satu langkah,
ujung payungnya mengetuk aspal dengan bunyi yang ritmis dan mengancam. Ibu mulai bicara dengan nada yang sangat rendah namun jelas. Ia mengatakan bahwa Arini tidak seharusnya berada di sini. Menurut ibu, Arini adalah anak kesayangannya yang seharusnya tetap hidup dalam kebohongan yang indah daripada mati dalam kebenaran yang pahit. Namun, pandangan ibu beralih kepada Tias dengan tatapan penuh kebencian. Ibu menyebut Tias sebagai produk gagal yang terlalu lemah untuk menyimpan rahasia besar. Ibu menyalahkan Tias karena membiarkan ponsel itu tertinggal, sebuah kecerobohan yang akhirnya merusak skenario rapi yang telah ibu bangun selama 3 tahun terakhir. Tias hanya bisa terisak. Tubuhnya bergetar hebat sambil terus mendekap ponsel merah marun itu di dadanya. Arini memberanikan diri untuk bersuara, suaranya parau namun penuh penekanan. Ia menanyakan tentang dokumen pencucian uang yang ia temukan di folder cadangan milik Damar. Pertanyaan itu membuat langkah ibu terhenti sejenak. Sorot mata ibu yang tadi dingin kini berkilat penuh kemarahan. Ibu akhirnya mengakui bahwa Damar memang sudah melampaui batas dengan mencoba mencampuri urusan bisnis keluarga. Bagi ibu, Damar bukan sekadar menantu, tapi ancaman yang harus segera dimusnahkan sebelum menghancurkan kerajaan bisnis yang ibu bangun dengan darah dan air mata. Ibu dengan sinis berkata bahwa Damar tidak pernah mencintai Arini sepenuhnya, karena jika iya, dia tidak akan berniat menjebloskan ibu mertuanya sendiri ke penjara. Mendengar itu, Arini merasa hatinya benar-benar hancur menjadi serpihan kecil. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanyalah boneka dalam permainan kekuasaan ibu. Tias tiba-tiba berteriak, memotong ucapan ibu. Dengan suara histeris, Tias mengungkapkan bahwa malam itu, saat ia melihat ibu turun ke bawah jurang, ibu sebenarnya membawa sebuah jeriken kecil. Tias melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ibu memastikan tidak ada percikan api yang bisa menyelamatkan Damar, melainkan ibu hanya berdiri di sana, menatap Damar yang terjepit di balik kemudi hingga pria itu mengembuskan napas terakhirnya. Tias mengaku bahwa selama ini ia mengirim pesan ke nomor Damar bukan karena gila, tapi karena ia takut ibu akan membunuhnya juga jika ia berhenti berpura-pura terobsesi pada mendiang kakak iparnya. Arini merasa mual mendengar fakta itu. Ternyata selama ini Tias bertingkah gila sebagai mekanisme pertahanan diri, agar ibu menganggapnya tidak berbahaya. Namun, tekanan mental itu rupanya justru benar-benar merusak kewarasan Tias secara perlahan. Ibu tertawa pendek, suara tawanya terdengar sangat kering dan hambar di tengah deru angin. Ibu berkata bahwa Tias memang pintar bersandiwara, namun sayangnya, sandiwara itu harus berakhir malam ini. Ibu merogoh sesuatu dari balik saku mantelnya. Bukan senjata api, melainkan sebuah remote kecil. Ibu menjelaskan bahwa ia telah memasang sesuatu di mobil Tias sejak sore tadi, berjaga-jaga jika Tias melakukan hal bodoh seperti ini. Ketakutan Arini memuncak. Ia menyadari bahwa ibu sudah merencanakan kecelakaan kedua di lokasi yang sama untuk menutupi kecelakaan pertama. Arini mencoba berlari ke arah Tias untuk menariknya menjauh dari mobil itu, namun ibu memperingatkan agar Arini tidak bergerak. Ibu mengancam akan menekan tombol itu jika Arini mendekat. Di bawah guyuran hujan, Arini memohon kepada ibu. Ia bersumpah akan diam dan tidak akan melaporkan apapun asalkan Tias dibiarkan hidup. Namun, ibu hanya menatapnya dengan pandangan kosong, mengatakan bahwa kepercayaan adalah kemewahan yang tidak bisa lagi ibu berikan kepada siapapun, termasuk anak-anaknya sendiri. Di tengah situasi yang sangat genting itu, ponsel di tangan Tias tiba-tiba berdering keras. Bukan sekadar notifikasi pesan, melainkan sebuah panggilan video masuk. Tias yang gemetar secara tidak sengaja menekan tombol terima. Layar ponsel itu menampilkan sebuah ruangan gelap dengan seseorang yang duduk di kursi roda, membelakangi kamera. Suara yang keluar dari speaker ponsel itu membuat ibu terperanjat dan menjatuhkan payung hitamnya. Itu adalah suara seorang pria, suara yang sangat mereka kenal, namun dengan nada yang lebih parau dan penuh penderitaan. Pria itu menyapa ibu dengan sebutan, "Ibu mertua yang terhormat." Arini merasa jantungnya hampir copot. Apakah Damar masih hidup? Ataukah ini bagian dari permainan teknologi yang lebih gila lagi? Tias menjatuhkan ponsel itu ke aspal karena terkejut, namun panggilan itu tetap tersambung. Sosok di layar itu perlahan memutar kursi rodanya, namun wajahnya tetap tersembunyi di balik bayangan. Pria itu berkata bahwa ia telah menunggu saat ini selama 3 tahun. Menunggu sampai ibu, Tias, dan Arini berkumpul di tempat yang sama untuk menyaksikan akhir dari segalanya.
Arini menatap ponsel yang tergeletak di aspal itu dengan penuh tanda tanya. Sementara ibu mulai tampak panik, matanya liar mencari-cari dari mana asal sinyal panggilan itu sebenarnya berasal. Situasi di tepi jurang itu kini berubah menjadi panggung teater yang sangat absurd. Ibu yang tadinya memegang kendali penuh kini tampak goyah. Pria di ponsel itu mengklaim bahwa ia memiliki rekaman asli dari dashcam mobil damar yang tidak pernah ditemukan polisi, rekaman yang menunjukkan dengan jelas wajah ibu di malam kejadian. Arini menyadari bahwa permainan ini sudah jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Ada orang lain, pihak ketiga yang selama ini mengawasi mereka dari kegelapan, menggunakan nomor damar untuk menghancurkan mereka satu persatu. Arini menatap ke arah jalanan yang gelap, merasa bahwa ada sepasang mata lain yang sedang mengincar mereka dari kejauhan, siap untuk mengakhiri drama keluarga ini dengan cara yang paling tragis. Guntur menggelegar lebih keras, seolah langit ikut meneriakkan kemarahan yang tertahan selama 3 tahun. Arini menatap ponsel yang tergeletak di aspal basah itu dengan tatapan tidak percaya. Suara dari panggilan video itu terus menggema, memantul di antara tebing-tebing jurang yang gelap. Ibu yang tadinya tampak begitu perkasa kini mundur selangkah. Wajahnya yang kencang karena operasi plastik tampak merapuh, memperlihatkan ketakutan yang murni. Ibu berteriak histeris, menanyakan siapa sebenarnya orang di balik layar itu, dan mengapa ia berani mempermainkan nama orang mati. Namun, pria di seberang sana hanya terkekeh. Suara tawa yang terdengar sangat dingin dan penuh kebencian, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Tias, yang berada paling dekat dengan tepian jurang, mulai merangkak mendekati ponsel itu. Ia seolah tersihir oleh suara yang sangat ia rindukan sekaligus ia takuti. Dengan jari-jari yang gemetar karena kedinginan dan trauma, Tias memegang ponsel itu tepat di depan wajahnya. Sosok di layar itu kini lebih jelas terlihat. Meski wajahnya dipenuhi luka parut yang mengerikan, garis wajah itu tetaplah milik Damar. Arini merasa lututnya benar-benar lemas, hingga ia jatuh bertumpu pada kedua tangannya di atas aspal yang kasar. Ia ingin berteriak memanggil nama suaminya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari ledakan dan jatuh ke jurang, sedalam itu tanpa diketahui oleh siapapun? Pria yang mengaku sebagai Damar itu, mulai bercerita dengan suara yang terseret-seret. Ia menjelaskan bahwa malam itu, ia memang hampir mati. Namun, ia tidak sendiri di dalam mobil. Ada seorang informan yang sedang ia bawa untuk menyerahkan bukti penggelapan pajak ibu. Saat mobil itu terjun, pria itulah yang tewas ketika di kursi penumpang dan terbakar hingga tidak bisa dikenali, sementara Damar terlempar keluar sebelum mobil meledak. Ia diselamatkan oleh seorang pemulung tua dan dirawat secara rahasia selama berbulan-bulan dalam kondisi koma. Selama 3 tahun ini, ia hidup dalam bayang-bayang, membangun kembali kekuatannya, dan mengumpulkan setiap bukti pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarga Arini. Ibu berteriak bahwa itu semua bohong. Ia menuduh pria itu hanyalah penipu yang ingin memeras harta mereka. Dengan tangan gemetar, ibu mencoba menekan tombol pada remote kecil yang masih dipegangnya, bermaksud meledakkan mobil Tias untuk mengakhiri kegaduhan ini. Namun, tidak terjadi apa-apa. Lampu mobil Tias justru berkedip 2 kali, dan mesinnya mati secara otomatis. Pria di layar ponsel berkata bahwa ia telah meretas sistem keamanan mobil tersebut, sejak Tias memarkirkannya di depan rumah Arini sore tadi. Ia menjelaskan bahwa ibu bukan satu-satunya orang yang bisa bermain dengan teknologi dan nyawa. Arini menyadari bahwa pria ini, entah benar Damar atau bukan, telah berubah menjadi sosok yang penuh dengan dendam yang sangat gelap. Arini merangkak mendekati Tias, mencoba melihat layar itu lebih dekat. Ia bertanya dengan isak tangis yang pecah, mengapa Damar tidak pernah kembali padanya jika memang benar dia selamat. Jawaban dari pria itu membuat jantung Arini seolah berhenti berdetak. Pria itu mengatakan bahwa ia ingin melihat sejauh mana kesetiaan Arini. Namun, apa yang ia temukan justru membuatnya kecewa. Ia melihat Arini tetap tinggal di rumah yang dibeli dari uang asuransi kematiannya, tetap menerima uang bulanan dari ibu yang merupakan pembunuhnya, dan tetap membiarkan Tias berkeliaran seolah tidak terjadi apa-apa. Bagi pria di layar itu, Arini bukan lagi istrinya, melainkan bagian dari komplotan yang mengkhianatinya demi kenyamanan hidup. Hati Arini hancur mendengar tuduhan itu. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa, namun kata-katanya terasa sia-sia di hadapan kebencian yang begitu nyata. Tias tiba-tiba memotong pembicaraan,
Ia memohon-mohon pada layar itu agar Damar menjemputnya. Tias mengaku ia sudah melakukan semua perintah, pesan-pesan itu, termasuk memata-matai ibu selama ini. Plot twist baru terungkap. Ternyata sebagian pesan misterius yang diterima Tias selama setahun terakhir bukan dari ibu, melainkan dari Damar sendiri yang sedang mengadu domba anak dan ibu itu. Damar memanfaatkan ketidakstabilan mental Tias untuk menghancurkan ibu dari dalam. Ibu yang menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali sepenuhnya, mulai tertawa liar. Ia mengambil payung hitamnya dan menggunakannya sebagai tongkat untuk menopang tubuhnya yang goyah. Ibu berkata bahwa jika Damar memang ingin mereka semua hancur, maka ia tidak akan membiarkan Damar menang sendirian. Ibu melangkah menuju mobilnya sendiri, namun tiba-tiba suara sirine polisi terdengar mendekat dari kejauhan. Lampu biru dan merah mulai memantul di pepohonan sekitar jalanan setapak itu. Arini menatap ke arah jalan, merasa sedikit lega namun juga takut. Siapa yang memanggil polisi? Pria di layar ponsel menjawab bahwa dialah yang melakukannya. Setelah memastikan semua pengakuan mereka terekam secara otomatis melalui panggilan video tersebut. Ketegangan mencapai puncaknya saat mobil-mobil polisi mulai mengepung area tersebut. Tias yang ketakutan akan masuk penjara mulai berdiri di atas pembatas jalan, bersiap untuk melompat ke jurang yang gelap. Arini berteriak histeris, mencoba menarik baju adiknya. Di sisi lain, ibu mencoba masuk ke dalam mobilnya untuk melarikan diri, namun beberapa petugas polisi sudah keluar dengan senjata terhunus, memerintahkan semua orang untuk mengangkat tangan. Arini terjepit di antara keinginan menyelamatkan adiknya dan kenyataan bahwa keluarganya adalah sarang penjahat. Di layar ponsel, wajah Damar tampak tersenyum puas sebelum akhirnya sambungan video itu terputus, meninggalkan kegelapan dan kekacauan yang nyata. Hujan terus turun, membasuh darah yang membeku di hati Arini. Ia melihat Tias yang akhirnya berhasil ditarik oleh petugas polisi dari tepian jurang, sementara ibu diborgol dengan kasar tanpa ada lagi martabat yang tersisa. Arini berdiri sendirian di tengah jalan, di bawah sorotan lampu polisi, merasa benar-benar yatim piatu dalam arti yang sebenarnya. Ia tidak lagi memiliki suami, tidak lagi memiliki adik yang normal, dan tidak lagi memiliki ibu yang bisa ia hormati. Di tengah kerumunan polisi, Arini melihat sebuah mobil hitam mewah terparkir jauh di ujung jalan. Seseorang di dalamnya menatapnya melalui kaca yang gelap sebelum akhirnya mobil itu melaju pergi, menghilang di telan kabut malam. Arini tahu, pertemuannya dengan Damar, yang baru saja bangkit dari kubur ini baru saja akan dimulai. Setelah malam yang penuh dengan kekacauan dan kilatan lampu polisi di tepi jurang itu, Arini menemukan dirinya duduk di ruang interogasi yang dingin dan berbau karbol. Dinding beton yang kusam seolah menghimpitnya, mengingatkannya pada betapa sempitnya ruang gerak yang ia miliki sekarang. Di balik kaca satu arah, ia tahu ada detektif yang sedang mengamati setiap gerak-geriknya, mencari celah dari kesaksian yang baru saja ia berikan. Arini merasa hampa. Tias telah dibawa ke fasilitas kesehatan jiwa di bawah pengawalan ketat kepolisian setelah mencoba melukai dirinya sendiri di kantor polisi. Sementara ibu, wanita yang paling ia takuti sekaligus hormati, kini mendekam di sel isolasi atas tuduhan pembunuhan berencana dan pencucian uang. Arini menatap tangannya yang masih sedikit gemetar. Ia dibebaskan untuk sementara karena dianggap tidak mengetahui rencana pembunuhan tersebut, namun status hukumnya masih menggantung karena aliran dana asuransi Damar yang masuk rekeningnya. Saat petugas mengizinkannya pulang untuk mengambil beberapa keperluan, Arini tidak menuju ke rumahnya. Ia justru merasa ditarik oleh rasa penasaran yang menyiksa menuju sebuah apartemen kecil di sudut kota, alamat yang ia dapatkan dari secari kertas yang diselipkan oleh seorang petugas polisi muda yang tampak sangat simpatik padanya saat di lokasi kejadian. Petugas itu berbisik bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya tanpa diketahui oleh atasan mereka. Langkah kaki Arini menggema di lorong apartemen yang sepi. Hatiku berdegup kencang saat ia berdiri di depan pintu nomor 404. Dengan ragu, ia mengetuk pintu itu. Tidak ada jawaban, namun pintu itu ternyata tidak terkunci. Arini mendorongnya perlahan dan disambut oleh ruangan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari deretan monitor komputer yang menampilkan grafik data dan rekaman CCTV rumah Arini serta rumah ibu. Di tengah ruangan, seorang pria duduk membelakanginya di kursi roda, persis seperti yang ia lihat dalam panggilan video di tepi jurang. Bau obat-obatan dan asap rokok memenuhi udara, menciptakan suasana yang sangat menyesakan. Pria itu memutar kursinya perlahan.
Arini terkesiap dan harus menutup mulutnya agar tidak menjerit. Di bawah lampu neon yang berkedip, wajah pria itu tampak jauh lebih mengerikan daripada di layar ponsel. Luka parut akibat luka bakar menyamping dari dahi hingga ke rahangnya, membuat senyumnya tampak seperti seringai yang cacat. Namun, mata yang tajam dan berwarna coklat gelap itu, masih tetap milik Damar, suaminya. Damar menatapnya tanpa ekspresi hangat sedikit pun. Tidak ada pelukan rindu atau tangis bahagia. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh dengan dendam yang sudah lama mengendap. Damar mulai bicara dengan suara serak yang menyakitkan untuk didengar. Ia menjelaskan bahwa selama 3 tahun ini, ia tidak hanya bertahan hidup, tapi ia juga mengamati bagaimana Arini menikmati kematiannya. Damar menuduh Arini bersikap sangat pasif, membiarkan ibu mengambil alih semua aset dan membiarkan Tias masuk ke dalam kehidupan pribadi mereka lebih dalam lagi. Arini mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia hanyalah korban dari manipulasi ibu yang sangat rapi. Namun, Damar melemparkan sebuah amplop coklat ke arah meja. Di dalamnya terdapat foto-foto Arini yang sedang makan malam dengan seorang pria kolega kerjanya beberapa bulan lalu, tampak tertawa seolah beban duka itu sudah hilang sepenuhnya. Damar merasa dikhianati oleh kenyataan bahwa Arini bisa melanjutkan hidup sementara ia harus menderita dalam persembunyian, menjalani belasan operasi plastik yang gagal untuk menyambung kembali bagian-bagian tubuhnya yang hancur. Arini menyadari bahwa pria di depannya ini bukan lagi Damar yang dulu lembut dan penyabar. Kecelakaan itu tidak hanya menghancurkan fisiknya, tapi juga mematikan sisi kemanusiaannya. Damar mengungkapkan bahwa ia sengaja merancang pertemuan di tepi jurang itu, agar Arini melihat sendiri betapa busuknya keluarga yang ia banggakan. Damar ingin Arini merasakan kehilangan yang sama seperti yang ia rasakan. Kehilangan keluarga, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan harga diri. Arini bertanya apa rencana Damar selanjutnya sekarang setelah ibu dan Tias ditangkap. Damar tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gesekan amplas. Ia mengatakan bahwa penjara terlalu nyaman bagi ibu. Ia ingin ibu melihat keruntuhan kerajaan bisnisnya dari balik jeruji besi, satu persatu, hingga tidak ada sepeser pun uang yang tersisa untuk membayar pengacara. Dan untuk Tias, Damar ingin adiknya itu tetap terjebak dalam kegilaannya sendiri, dihantui oleh bayangan Mas Damar yang ia cintai sekaligus ia bunuh. Namun, yang paling mengerikan adalah bagian untuk Arini. Damar ingin Arini tetap hidup, namun dalam pengawasannya yang abadi. Damar menunjukkan bahwa ia telah memasang kamera tersembunyi di setiap sudut rumah Arini yang baru, bahkan di dalam ponselnya. Ia ingin Arini merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki privasi, bagaimana rasanya selalu diawasi oleh orang mati. Arini merasa napasnya tersengal. Ia merasa seolah-olah ia baru saja berpindah dari satu penjara yang dibuat oleh ibu ke penjara lain yang dibuat oleh suaminya sendiri. Ia menyadari bahwa cinta yang dulu mereka miliki telah bermutasi menjadi sesuatu yang sangat toksik dan obsesif. Damar mendekatkan kursi rodanya ke arah Arini, menyentuh ujung jemari Arini dengan tangannya yang terasa sedingin es. Arini menarik tangannya dengan kasar. Ia memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan dendam Damar menghancurkan sisa hidupnya. Ia menatap Damar dengan penuh keberanian yang baru muncul dan mengatakan bahwa jika Damar ingin membalas dendam, lakukanlah pada orang yang benar-benar bersalah, bukan padanya yang tidak tahu apa-apa. Namun Damar hanya menjawab bahwa dalam perang yang ia jalani, tidak ada orang yang benar-benar tidak bersalah. Arini berbalik dan berlari keluar dari apartemen itu, mengabaikan teriakan serak Damar yang memanggil namanya. Ia berlari menuju lift, merasa bahwa bayangan Damar kini benar-benar akan mengikutinya kemanapun ia pergi, lebih nyata dan lebih mengancam daripada saat pria itu dianggap sudah meninggal. Langkah kaki Arini terasa sangat berat saat ia keluar dari gedung apartemen tua itu. Udara malam yang lembab seolah menempel di kulitnya, membuatnya merasa kotor dan terhina. Bayangan wajah Damar yang hancur terus menghantuinya. Namun yang lebih menyakitkan adalah sorot mata pria itu yang penuh kebencian. Arini merasa seperti berada di tengah kepungan predator. Di satu sisi ada ibu yang manipulatif, di sisi lain ada Tias yang sudah kehilangan kewarasan, dan kini muncul Damar yang berubah menjadi monster dendam. Ia masuk ke dalam mobilnya, mengunci semua pintu, dan bersandar di kemudi sambil terisak tanpa suara. Ia tidak tahu harus kemana lagi. Rumahnya kini terasa seperti kandang yang penuh dengan mata-mata. Arini memutuskan untuk tidak kembali ke rumah.
Ia memacu mobilnya ke sebuah hotel murah di pinggiran kota, berharap bisa berpikir jernih tanpa pengawasan Damar. Namun, baru saja ia duduk di tepi tempat tidur hotel yang keras, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang sama dengan foto profil Damar. Isinya hanya satu kalimat singkat. Hotel Kencana, kamar 302. Tempat yang cukup kumuh untuk seorang janda kaya. Arini melempar ponselnya ke dinding hingga layarnya retak. Damar benar-benar tidak main-main. Pria itu telah melacak setiap gerakannya dalam hitungan menit. Ketakutan Arini kini berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus berlari. Keesokan harinya, Arini mengunjungi ibu di rutan. Ia berharap bisa menemukan sedikit sisa kemanusiaan, atau setidaknya informasi yang bisa ia gunakan untuk melawan Damar. Ibu duduk di balik jeruji besi dengan pakaian tahanan oranye yang tampak kontras dengan kulitnya yang biasanya terawat. Wajah ibu tampak sangat lelah, namun matanya tetap tajam. Arini menceritakan bahwa Damar masih hidup dan pria itu sedang melakukan balas dendam secara sistematis. Mendengar itu, ibu tidak terkejut. Beliau justru tertawa sinis dan berkata bahwa ia sudah menduga pria itu terlalu licik untuk mati begitu saja. Ibu membisikkan sebuah rahasia besar, bahwa Damar sebenarnya tidak pernah mencintai Arini, karena cintanya sudah lama diberikan kepada Tias sebelum mereka menikah. Pernyataan ibu membuat Arini ternganga. Ibu menjelaskan bahwa alasan utama ia ingin menyingkirkan Damar bukan hanya karena bisnis, tapi karena Damar telah menghancurkan masa depan Tias dengan menjanjikan pernikahan yang tidak pernah terjadi, yang akhirnya membuat Tias depresi dan terobsesi. Ibu mengakui bahwa ia ingin membunuh Damar untuk melindungi martabat kedua anak perempuannya, agar tidak saling hancur karena pria yang sama. Arini merasa kepalanya seolah meledak. Seluruh fondasi hidupnya selama ini dibangun di atas kebohongan yang berlapis-lapis. Ia teringat tatapan Tias yang aneh pada Damar selama bertahun-tahun, dan bagaimana Damar selalu bersikap terlalu manis pada adiknya itu di belakang Arini. Keluar dari rutan, Arini merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Ia merasa telah dikhianati oleh semua orang yang ia cintai. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia menemukan sebuah tekad baru. Jika semua orang di sekelilingnya bermain dengan cara yang kotor, maka ia pun harus melakukannya. Arini teringat pada laptop lama Damar yang masih ia simpan. Ia kembali ke apartemen rahasianya sendiri yang tidak diketahui siapapun, sebuah unit kecil yang ia beli atas nama temannya setahun lalu. Di sana, ia mulai membongkar kembali data-data lama Damar dengan bantuan seorang peretas profesional yang ia hubungi secara anonim melalui forum internet. Setelah bekerja selama belasan jam tanpa tidur, Arini menemukan sesuatu yang bahkan Damar tidak ingin ia ketahui. Di dalam folder cadangan yang sangat dalam, terdapat rekaman suara Damar saat sedang berbicara dengan Tias seminggu sebelum kecelakaan. Dalam rekaman itu, Damar terdengar sedang mengancam Tias bahwa ia akan melaporkan ibu ke polisi jika Tias tidak mau memberinya sejumlah besar uang untuk melarikan diri ke luar negeri dengan wanita lain, bukan dengan Arini, dan bukan pula dengan Tias. Pria itu hanyalah seorang oportunis yang memanfaatkan cinta Tias dan kepercayaan Arini untuk memeras harta keluarga mereka. Arini merasa mual, namun ia merasa bebas. Beban rasa bersalah yang selama ini ia tanggung karena merasa bahagia di atas kematian suaminya lenyap seketika. Ia kini memiliki senjata untuk menghancurkan Damar sepenuhnya. Ia menyusun sebuah rencana untuk menjebak Damar keluar dari persembunyiannya. Arini mengirimkan sebuah pesan balasan ke nomor Damar, mengajak pria itu bertemu di sebuah gudang tua milik perusahaan keluarga yang sudah tidak digunakan, tempat di mana Damar dulu sering menghabiskan waktu untuk mengurus logistik. Ia menulis bahwa ia memiliki dokumen asli penggelapan pajak yang belum sempat Damar temukan. Malam itu, dengan jantung yang berdegup kencang, Arini berdiri di tengah gudang yang gelap dan berdebu. Ia membawa sebuah koper kecil yang ia klaim berisi dokumen tersebut. Keheningan gudang itu hanya dipecah oleh suara tikus yang berlarian di antara tumpukan kayu. Tak lama kemudian, suara decit kursi roda terdengar mendekat dari arah pintu belakang. Damar muncul dari balik bayangan, wajahnya tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya bulan yang masuk lewat celah atap. Damar tersenyum penuh kemenangan, meminta koper itu segera diserahkan. Arini menatap pria yang dulu ia puja itu dengan tatapan dingin, menyadari bahwa di depannya hanyalah sisa-sisa manusia yang sudah kehilangan jiwanya. Namun, sebelum Damar sempat menyentuh koper itu,
Arini mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman suara percakapan Damar dengan Tias dengan volume maksimal. Suara Damar yang sedang memeras Tias menggema di seluruh gudang, membuat wajah pria di kursi roda itu mendadak pucat pasi. Arini berkata bahwa rekaman ini sudah dikirimkan secara otomatis ke alamat email pihak kepolisian dan juga ke ponsel Tias di RSJ. Arini ingin Damar tahu bahwa tidak ada tempat baginya untuk kembali sebagai pahlawan yang teraniaya. Di saat yang sama, Arini menyadari ada bayangan lain di pintu masuk gudang. Itu bukan polisi, melainkan sosok yang tidak ia duga akan berada di sana dalam kondisi bebas. Bayangan di ambang pintu gudang itu semakin jelas saat ia melangkah masuk ke dalam sorotan cahaya bulan yang pucat. Arini terkesiap, jantungnya seolah melompat dari tempatnya. Sosok itu adalah Tias. Namun, bukan Tias yang rapuh dan hancur seperti yang terakhir kali Arini lihat di kantor polisi. Tias berdiri tegak dengan tatapan mata yang sangat tajam, tangannya menggenggam sesuatu yang berkilat. Rupanya, pengaruh ibu di kepolisian masih cukup kuat untuk membuat Tias mendapatkan izin keluar, sementara dengan alasan pemeriksaan medis lebih lanjut. Namun Tias justru melarikan diri untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Kehadiran Tias membuat suasana di dalam gudang yang dingin itu menjadi semakin mematikan. Tias tidak menatap Arini, matanya hanya tertuju pada Damar yang duduk di kursi roda. Suara rekaman pemerasan yang masih berputar dari ponsel Arini menjadi latar suara yang sangat menyayat hati. Tias melangkah mendekati Damar dengan gerakan yang lambat namun pasti. Ia bertanya dengan suara yang sangat tenang, suara yang justru lebih menakutkan daripada teriakan histeris. Apakah benar semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini hanya dibalas dengan rencana pelarian Damar bersama wanita lain? Damar mencoba memutar kursi rodanya, namun roda itu tersangkut pada tumpukan palet kayu yang lapuk. Wajah pria itu kini menunjukkan ketakutan yang nyata, sebuah ketakutan dari seorang pemangsa yang kini berbalik menjadi mangsa. Damar mulai gagap, mencoba merangkai kata-kata manis yang biasanya selalu berhasil meluluhkan Tias. Ia mengatakan bahwa rekaman itu adalah rekayasa ibu untuk mengadu domba mereka. Namun, Tias hanya tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat hambar dan kosong. Tias mengangkat tangannya, memperlihatkan sebuah botol kecil berisi cairan kimia yang ia ambil dari laboratorium rumah sakit jiwa sebelum melarikan diri. Ia berkata bahwa jika ia tidak bisa memiliki Damar yang tampan seperti dulu, maka tidak boleh ada seorang pun yang bisa memiliki sisa-sisa hidup Damar sekarang. Arini berteriak mencoba menghentikan adiknya, namun Tias sudah tidak bisa dijangkau oleh logika apapun. Dalam satu gerakan cepat, Tias menyiramkan cairan itu ke arah Damar, namun Damar dengan sisa kekuatannya berhasil menangkis hingga mengenai tumpukan kabel tua di dekat mereka. Percikan api muncul seketika, menyambar tumpukan kain dan kayu kering yang ada di sekeliling gudang. Api dengan cepat menjalar, melahap debu dan oksigen di ruangan luas itu. Arini segera berlari ke arah Tias, mencoba menarik adiknya keluar sebelum api mengepung mereka. Namun Tias justru mendorong Arini menjauh, membiarkan kakaknya itu tersungkur di dekat pintu keluar. Tias memilih untuk kembali ke arah Damar, memeluk pria itu dengan sangat erat di tengah kobaran api yang mulai membumbung tinggi ke langit-langit gudang. Arini berdiri dengan tubuh gemetar, menyaksikan pemandangan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Di hadapannya, dua orang yang telah menghancurkan hidupnya kini sedang bersatu dalam maut yang mereka ciptakan sendiri. Damar berteriak kesakitan, sementara Tias terus membisikkan kata-kata cinta yang gila di telinga pria itu saat api mulai menyelimuti tubuh mereka berdua. Arini ingin sekali masuk dan menyelamatkan mereka, namun ledakan kecil dari tangki gas di sudut gudang membuatnya terlempar keluar pintu. Ia terjatuh di atas tanah yang basah, menatap gudang yang kini berubah menjadi tungku raksasa yang membara. Beberapa menit kemudian, suara sirine pemadam kebakaran dan polisi terdengar mendekat, namun semuanya sudah terlambat. Gudang itu runtuh, mengubur semua rahasia, semua pengkhianatan, dan semua cinta yang telah membusuk di dalamnya. Arini duduk bersimpuh di bawah guyuran hujan yang mulai turun lagi, membasahi wajahnya yang kotor oleh abu. Ia merasa sangat hampa, namun di saat yang sama, ia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Beban yang ia panggul selama 3 tahun ini telah musnah bersama api tersebut. Tidak ada lagi pesan misterius, tidak ada lagi ancaman, dan tidak ada lagi kebohongan yang harus ia tanggung. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Arini mengunjungi ibu di penjara untuk terakhir kalinya. Kali ini,
Arini tidak membawa kemarahan atau dendam. Ia hanya membawa sebuah berita bahwa Tias dan Damar telah tiada. Ibu menangis sejadi-jadinya di balik jeruji besi, menyadari bahwa obsesi kekuasaan dan cara didiknya yang salah telah memusnahkan seluruh garis keturunannya sendiri. Arini meninggalkan ibu tanpa menoleh lagi. Ia memutuskan untuk menjual seluruh aset keluarganya yang tersisa dan menyumbangkan sebagian besarnya ke panti asuhan dan lembaga bantuan hukum bagi korban manipulasi domestik. Ia ingin memulai hidup baru dengan identitas yang benar-benar bersih. Arini berdiri di bandara, memegang satu tiket pesawat menuju tempat yang jauh, tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya sebagai istri seorang pengkhianat atau kakak dari seorang pembunuh. Saat ia hendak mematikan ponsel lamanya untuk selamanya, ia sempat melihat foto profilnya sendiri di layar pantul. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang kini terasa sangat jujur. Hidup mungkin telah memberikan luka yang sangat dalam padanya, namun luka itu jugalah yang menjadikannya wanita yang jauh lebih kuat dan bijaksana. Arini melangkah masuk ke dalam gerbang keberangkatan, meninggalkan semua kegelapan di masa lalunya untuk menjemput cahaya yang baru di ufuk yang lain. Pesan moral, kejujuran mungkin menyakitkan untuk sesaat, namun kebohongan dan rahasia yang disimpan rapat akan menjadi bom waktu yang mampu menghancurkan seluruh kehidupan dan keturunan kita. Cinta yang tumbuh dari obsesi dan manipulasi hanyalah racun yang akan membunuh pemiliknya sendiri.